Dengan pupuk ini, dengan nutrisi ini, harta karun itu sudah bisa dibongkar, Pak. Dan inilah yang nanti akan diserap oleh tanaman. Ini nutrisinya sangat tinggi sekali. Sehingga supaya bisa jadi butiran-butiran itu harus diikat dengan amonia. Ketika ditabur di sawah petani panjenengan, begitu, kemudian terurai, amoniaknya 100% mengendap ke tanah, nitrogennya itu menguap 5% yang bisa oleh tanaman. Ini penghancuran tanah. Kita jangan bicara di Thailand, Vietnam, Israel, nggak pakai kayak ini, nggak pakai. Tapi di Indonesia sejak revolusi hijau itu yang diterapkan pupuk kimia habis-habisan. Sekarang yang merasakan akibatnya adalah anak cucu. Dan sekarang para petani kalau sudah ketergantungan pupuk kimia, kalau tidak ada mes, tidak berani tanam. Harganya mahal pun tetap dibeli, dikejar di mana. Jadi petani dilema. Bagaimana supaya tanah ini kembali subur? Solusinya tak ada pilihan yang lain. Semua orang mengatakan kembali ke organik. Kembali ke organik. Seperti yang disampaikan di surat Ar-Rahman 41 tadi, kembali ke jalan yang benar. Apakah para petani itu nggak tahu? Tahu, Pak. Para petani itu tahu. Dia ini, para petani itu pengen hasilnya melimpah, kemudian tanahnya subur, kualitas organik, semuanya pengen. Tetapi pengalaman kami dan kami membuktikan di lapangan dan fakta di lapangan, silahkan tanya ke para petani, POC yang ada sekarang itu tidak bisa memberi solusi. Walaupun jenengan lihat iklannya di YouTube dan sebagainya, itu ternyata kalau diterapkan banyak hoaxnya. Ada di YouTube misalnya, padahal silakan cek bahwa ini kita sudah organik, cek ke sana. Dia pakai organik, tapi tetap tidak bisa meninggalkan yang kimia, hanya dicolokkan gitu saja. Tidak bisa kemudian lepas dari kimia, itu tidak bisa. Padahal harganya pupuk kimia mahal, ditambah organik, nambah kos lagi. Kenapa? Apakah petani itu sebenarnya, apakah tanah itu tidak bisa direvitalisasi, tidak bisa diseburkan kembali? Bisa. Panjenengan pakai pohe, pakai kotoran hewan bisa, pakai pupuk hayati bisa, silahkan. Tapi itu butuh proses 5 tahun, 8 tahun supaya tanah panjenengan yang sekarang bantat itu kembali ke organik, itu butuh waktu panjang. Nah, petani sulit kalau diajak seperti ini. Petani kalau disuruh bertahan bertahun-tahun itu nggak bisa. Petani itu pengennya sekali tanam langsung panen. Ada pupuk yang bisa seperti itu. Bahkan yang di Mojokerto yang kita tahu Gematani ACT dengan Abiyama Musawari itu pembinanya Bapak Ma'ruf Amin. Kurang apa? Tenaga ahlinya 2 profesor, kemudian menangani 500 hektar lahan padi dengan organik. Tanamnya, panennya itu bersama dengan Kodam dan macam-macam lah di panen raya itu. Setelah tahu hasilnya, zong, Pak, nggak sesuai harapan. Karena apa? Manajemen sebagus apapun, organisasi apapun, senjata utama yang belum dimiliki itu adalah POC-nya itu. Kalau POC-nya masih belum bisa mengurai, petani tetap harus diajak berpuasa dulu bertahun-tahun. Itu kalau petaninya mau. Tapi kan nggak mau. Nah, akhirnya sekarang yang Gematani itu, yang ACT dan Abiyama Musawari itu kembali ke kimia lagi, Pak. Kami tahu, jadi sayang sekali sudah bersama petani bersatu, sekarang yang kalah kembali ke kimia lagi. Maka kami, bismillah, kami ingin memperjuangkan berdasarkan tadi surat Ar-Rahman ayat 41 supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah seruan dakwah. Kalau tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengkampanyekan, maka sulit para petani itu untuk kembali. Maka kami hadir di sini tidak cuma sekedar pupuk. Kami ini pengen mengurusi dari hulu sampai hilir, termasuk nanti menstabilkan harga itu bisa, Pak, kalau kita bersatu. Contoh harga cabai. Sebenarnya harga cabai itu untuk yang menentukan harga.
Karena petani itu yang nanam, petani beli bibit, beli pupuknya, mengolah, yang harusnya menentukan harga itu adalah petani. Yang lain sama, tapi ketika yang menentukan harga bukan petani, maka kesejahteraannya sulit, Pak. Nanti di masa panen raya harganya anjlok. Maka nanti kita akan urusi dari hulu sampai hilir. Sampai hilir kita ada nanti kita cari pembenih dari SOB, kemudian petani SOB, sampai pada pasca panennya nanti kita urusi semuanya, sehingga dari hulu sampai hilir stabil harga, tidak ada permainan. Nanti kita akan mencoba yang signifikan ya, seperti telur, ayam, cabai, beras, itu saja signifikan. Kalau seperti tanam buah itu nanti kita kreasikan untuk industri peranakannya. Jadi buah jangan hanya sekedar jual buah, tapi dari buah ini bisa jadi sirup, jadi macam-macam. Itu kita harus kreatif, Pak. Untuk mensejahterakan petani itu harus kita. Dan itu sebenarnya adalah program dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah hobinya impor, ya sulit. Tidak ada keperpihakan terhadap para petani dan peternak. Faktanya seperti itu. Nah, ini kita bisa ini kita coba kenalkan. Ini ada sebenarnya boleh dibawa yang harganya jutaan, ratusan ribu sampai puluhan ribu, monggo silakan. Ini di sini ada gelas. Saya analogikan gelas ini adalah lahan sawah Bapak Ibu sekalian. Terus ini mes, Pak. Tahu mes? Jadi ganang sih, sekarang jarang dan banyak palsu. Maka hati kalau pakai mes. Pakai apa kok mes? SP36 PS. Ini saya analogikan, Pak. Lahan sawah pertanian Bapak Ibu sekalian, setiap musim tanam kasih pupuk lagi, terus seperti itu. Yang lain sudah kita kasih. Kita kasih air seperti halnya lahan pertanian Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di bawah ini ada mengendap pupuk kimia yang selama bertahun-tahun Bapak Ibu taburi. Karena apa? Kalau saya analogikan kelingking saya ini adalah akar tanaman, kemampuan menyerapnya akar tanaman ini cuma tadi 5, paling mentok 20% total. Sisanya apa? Lebih banyaknya mengendap. Kekuatannya kalah dengan gravitasi dan air yang mengendap dibanding menyerapnya. Akar itu menyerapnya sangat pelan sekali, sehingga lebih dari 80% mengendap, sisanya terserap dan menguap. Ini terjadi bertahun-tahun. Di sini sekarang ada kita pupuk organik cair yang macam-macam. Ini kita ambil sebagian saja. Kalau panjenengan punya pupuk andalan, ya silakan, daripada jenengan nanti promosikan ke masyarakat dan akhirnya petani kecewa, uji coba dulu. Kira-kira kalau di luar negeri pun itu bagus, belum tentu di Indonesia bagus, karena tanahnya berbeda. Kita kocori coba ya. Ini bermacam-macam nutrisi dan pupuk organik cair di masyarakat. Ini yang empat itu. Oke, tak sebutkan, Pak ya. Ada model kayak gitu, model yang kayak gini terkenal ini. Pupuk yang ini terkenal, Sumatera, untuk sawit itu terkenal.
Nah, modelnya gel. Tanamannya, tanahnya sehat. Permasalahannya adalah pokok permasalahan di Indonesia adalah bagaimana bisa mengurai residu yang sudah ada di dalam tanah ini. Karena walaupun nutrisinya bagus, tapi kalau media hidupnya tanaman itu nggak bagus, nggak sehat, tanamannya bakalan bisa sehat. Ibarat panjenengan itu makan, orangnya resik, sehat, makannya makan masakan Padang, tapi hidupnya di tempat sampah. Itu juga artinya nggak sehat, nggak bakalan maksimal. Inilah yang terjadi. Apakah ini nggak bereaksi? Bereaksi. Untuk pupuk organik cair ini bisa mengurai residu di dalam tanah ini butuh waktu bertahun-tahun. Maka kalau para petani itu langsung pakai organik cair tanpa pakai kimia, nanti panennya pasti anjlok. Nah, petani tidak mau seperti itu. Nah, sekarang Allah hadirkan, Pak. Allah pertemukan kita dengan formulasi yang luar biasa. Dan ini saya menganggap karunia dari Allah seperti halnya dengan BE-nya, bioelektriknya. Pakai obat, kalau pakai pupuk kimia, biayanya mahal dan semakin lama semakin hancur tanahnya, panennya semakin sedikit, harga pupuk semakin lama semakin melambung. Tidak ada pilihan kembali selain organik. Kalau organik, mengurainya pasti lama bertahun-tahun. Sekarang kita punya organik yang mengurainya tidak perlu bertahun-tahun, tapi mengurainya langsung dalam hitungan detik, Pak. Sekali Bapak Ibu itu aplikasikan ini di dalam persawahan Bapak sekalian, itu pupuk kimia yang mengendap itu dia langsung terurai. Dan lahan sawah panjenengan tanahnya itu dari gembur subur itu, Pak. Berrongga-rongga dan jenengan masuk langsung jeblos. Itu seperti tanah sawah zaman dahulu. Coba perhatikan kalau ini kita kocorkan. Tidak ada yang lain. Yang terjadi adalah pupuk kimia yang diurai. Ini lama-lama akan habis nanti kimianya. Seperti itu. Tumpah. Nanti dibuktikan di lahan pertanian panjenengan semua. Apakah perlu pupuk kimia? Tidak perlu. Kenapa? Di tanah panjenengan itu sudah melimpah pupuk kimia. Itu adalah harta karun yang terpendam. Harta karun panjenengan dengan pupuk ini, dengan nutrisi ini, harta karun itu sudah bisa dibongkar, Pak. Dan inilah yang nanti akan diserap oleh tanaman. Ini nutrisinya sangat tinggi sekali. Tidak perlu jangan nambahin lagi, tidak perlu. Sudah ada di dalam tanah. Seperti ini. Ini yang tidak dimiliki oleh pupuk organik cair yang lain.